Kajian di Al-Furqan Kalianyar, Masjid Al-Furqan Kalianyar. Subhanallah. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kata, malaikat Jibril turun, Nabi langsung tanya, Jibril, kasih kabar aku, karena aku mau dipanggil oleh Allah, kasih kabar gembira. Apa sih kegembiraan untuk aku? Yang pertama, Muhammad, pintu langit sudah dibuka, malaikat Sofwan Sufufa. Yang ketiga, Muhammad, pintu sorga dibuka, semua bidadari baris menanti rohmu untuk datang. Alhamdulillah. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, sorga itu haram masuk untuk nabi siapapun, hatta anta tadkhulaha, sehingga engkau masuk. Dan sehingga surga juga haram untuk masuk hatta tadkhulal ummah, sehingga umatmu duluan yang masuk. Alhamdulillah. Dari cerita ini, surga itu sudah ada. Nah, dambaan kita hidup di alam dunia sebagai orang yang beriman akan ada hari pembalasan, karena sampai hari ini masih ada sekelompok manusia yang tidak percaya kalau sudah mati, kalau sudah meninggal akan dihidupkan kembali. Tapi kita ini percaya. Saya ulangi, apakah Bapak percaya nanti kalau sudah mati di alam kuburan akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa pedomanmu, siapa keluargamu? Dan kita bisa menjawab ketika nanti di alam kubur dihidupkan kembali dan akan ditanya, apakah Bapak percaya? Ya, itu namanya iman. Dan nanti akan dibangkitkan kembali, dihidupkan sebagaimana seperti ini. Hanya beda alam, alamnya sudah alam akhirat, tapi jasmaninya bukan yang ini. Disitulah akan ketemu yang namanya surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yang iman, yang amal soleh masuk surga selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang ingkar, yang kafir, mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, di situ akan dijamin masuk neraka selama-lamanya. Di situ nanti. Nah, di sini ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau skenario yang sering disampaikan, Pak, untuk masuk surga prosesnya rumit. Tapi ini enggak rumit. Jadi nanti begini, Pak. Faida ja'atis sakhah, ketika trompet Israfil kedua ditiup, maka manusia yang sudah meninggal semuanya bangkit. Bangkit, digiring ke padang mahsyar oleh para malaikat. Menggiringnya membawa bodem yang besar. Mereka ketakutan, takut melihat para malaikat yang beringas dan ganas. Kumpul di padang mahsyar, dicueki oleh Allah ribuan tahun. Rasa leher tercekik, perut rasanya lapar, cuekin, nggak dikasih makan, dikasih minum oleh Allah. Matahari tinggal sejengkal. Habis itu muncul syafaatul uzma, akan ada hisab, akan ada mizan, baru melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang ujungnya adalah pintu surga. Prosesnya begitu, butuh ribuan tahun. Tapi nanti ada kelompok manusia itu nggak ketemu yang begitu-begitu, Pak. Nggak ketemu kumpul di padang mahsyar, nggak ketemu hisab, nggak ketemu mizan, ujuk-ujuk di depan pintu surga. Siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin 'inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'adzab. Al-awwalu al-'alimul ladzi 'amila bi ilmihi, was-sanil hajjul ladzi hajja bi ghairi 'amalil fasad, was-salisu syahidul ladzi qutila fil ma'rakah, war-rabi'u sakhiyul ladzi taksaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya'. Fayunazzamu ba'duhum ba'dhan lidukhulil jannati awalan fayarsalullahu ta'ala jabra ila liyakuma bainahum fayus'alu awwala syahidu fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan fayaqulu qutiltu fil ma'rakah liridallahi ta'ala fayaqulu mimman sami'ta sawaba syahid fayaqulu minal ulama fayaqulu ihfadil adab la tuqaddim ala muallimika summa yarfa'u ra'sah ilal hajj fayaqulu misla dzalik summa ila sahi fayaqulu misla dzalik summa yaqulul alim ilahi ma hasaltu illa bi sakhawati sakhi wa bi sababi ihsani fayaqulu Allahu azza wa jalla sadaqal alim ya ridwan iftah abwabal jannah hatta yadkhula sakhiyul jannata wa haula'i ba'dah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat apapun yang disampaikan Nabi hak dan benar. Kalau doif, kalau maudhu, hadisnya lemah, hadisnya palsu, yakin salah dan tidak benar. Tapi kalau itu sahih, maka semua yang disampaikan Nabi itu benar. Di hari kiamat akan datang di pintu sorga 4 golongan manusia tanpa hisab dan siksa. Kagak ngerti ada hisab, kagak ngerti ada siksa, tiba-tiba di pintu sorga. Pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kedua, orang yang sudah haji dan tidak berbuat kerusakan dalam kurung fasad atau kejelekan. Yang ketiga, orang yang mati syahid, mati dalam peperangan membela agama. Yang keempat, orang yang dermawan bersedekah dengan harta halal disegahkan di jalan Allah. Jadi begini Pak, sudah kita jelaskan saja masuk. Kalau tulisan selanjutnya Bapak sudah bisa dipaham. Orang alim yang mengamalkan ilmunya nanti ujuk-ujuk, ini loh Pak, ini di pintu surga. Wah, nggak ngerti ada hisab, nggak ngerti ada siksa. Ini orang alim yang mengamalkan ilmunya yang kayak apa? Pak, yang namanya alim itu bukan ustadz saja, bukan kiai saja, bukan ajengan saja, bukan hanya habib. Orang alim itu ya bapak, semuanya namanya orang alim. Apa? Al-alimu huwa alladzi amila bi ilmi. Orang yang belajar ilmu tapi ilmunya diamalkan. Contoh, kemarin kita bahas, bukan yang kemarin masalah niat, kemarinnya lagi. Orang tua wajib hukumnya mendidik anak-anaknya tentang ideologi agama, tentang adab, tentang Al-Quran, termasuk mendidik anaknya sholat. Kalau orang tua belum juga ngajarin anaknya, nak, coba nak, bapak pingin denger tata cara wudhu bagaimana niatnya. Kalau belum bisa ikutin papa ya nak. Nawaitul wudhu'a lirafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sudah bisa niat sholat apa belum? Usolli fardhad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bacaan at-tahiyat kayak apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah batulillah. Nah, kamu pulang ngaji, coba sini duduk sebentar. Tadi ngaji sama ustadz, ngaji apa? Iqra Pak, Iqra berapa? Iqra kelima. Itu sudah potongan-potongan ayat Al-Quran. Dibaca Iqra kelima, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau ada orang
tua belum begitu. Sementara ngaji sudah disampaikan, berarti bukan namanya orang alim. Jadi yang namanya orang alim, habis ngaji, habis belajar, buru-buru praktek. Sudah praktek apa belum? Halo? Itu yang namanya alim. Jangan dianggap ustadz itu pasti alim, belum tentu. Wong kadang ustadz yang ngaji nggak dipakai ilmunya.